قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dan kita lanjutkan bahasan kita bagian yang kedua dari ahaditsul akhlaq, yaitu adab kepada kedua orang tua. Kita sudah sebutkan beberapa atau satu hadis dan beberapa ayat yang disampaikan oleh beliau penulis kitab ini hafizahullah taala. Dan telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW mengedepankan atau mengutamakan ibu daripada ayah karena beberapa sebab, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ada fase-fase yang dialami oleh ibu yang tidak dilalui oleh ayah. Fase ketika mengandung anaknya, ya, dari bulan yang pertama sampai yang ke-9, dari kondisi lemah terus bertambah menjadi lemah. Kemudian yang kedua adalah fase melahirkan. Dan yang ketiga adalah fase radha'ah, menyusui selama 2 tahun. Ketiga fase ini tidak dilalui oleh ayah. Sehingga itu para ulama katakan wajar jika Rasulullah SAW menyebut 3 kali ibu, siapa yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik. Nabi SAW menyebutkan adalah ibumu, sampai 3 kali, kemudian ayah. Dan ketiga fase ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, juga di dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Lalu kemudian surah Luqman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain.
Allah wasiatkan kepada kita ya, berkaitan dengan kedua orang tua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awaiq, ya, kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh ibu. Nah, ini menunjukkan ya, haknya ibu untuk diperlakukan dengan baik lebih besar daripada ayah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, beliau ya, katakan bahwa fi hadhihi al-umur al-kabirah al-'azimah ats-tsalatsah qad hasalat lil ummi dunal ab. Kita katakan tadi 3 perkara ini tidak dilalui oleh ayah. Dia hanya dialami oleh ibu. Walihada kana laha thalathu amsalin madal ab minal bir kama huwa wadihun fi hadzal hadits wa fi ahaditsin ukhra 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga itu ya, haknya ibu 3 kali lipat daripada ya, haknya ayah. Summa fil ayataini tanbihun muhimun lil ghayah yu'inu ala tahqiqil bir. Juga di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, surah Al-Ahqaf ayat ke-15 dan surah Luqman ayat ke-14, di sini ada peringatan penting buat kita. Ya, peringatan yang penting buat kita, yang apabila kita memperhatikannya, maka ini akan memudahkan kita dan akan selalu mengingatkan kita betapa pentingnya ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apa peringatan atau tanbih dari Allah Subhanahu wa taala ini? Tadzakurul jamil as-sabiq, ya, wal ma'ruf al-mutawasil alladhi kana minal walidain wa minal walidah 'ala al-wajh al-akhas. Fatadhakkuru dhalika yu'inu 'ala al-birr wal ghaflah 'an dhalika wa ihmaluhu yufdi ila al-'uquq. Ya, kita ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua semasa dalam kandungan, kemudian ya, masa melahirkan, ya, ini kesulitan orang tua, ya, khususnya ibu, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua di saat menyusui kita, ya, dalam masa ya, persusuan ya, 2 tahun. Nah, itu terus menerus diberikan oleh orang tua kita. Kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, dia pernah merasakan ya, bagaimana di hari pertama Allah karuniakan dia anak, di tengah malam bangun, ya, bukan hanya ibu tapi juga ayah, dan diperlakukan dengan baik. Anak yang menangis, bayi yang menangis diperlakukan dengan baik. Ini kita ingat. Maka dengan mengingat kebaikan-kebaikan ini, mengingat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh ibu khususnya, ini akan membantu kita, akan memudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sehingga itu pada pertemuan yang lalu saya katakan, ya, bagi suami, coba di saat istri mau melahirkan, dampingi, lihat bagaimana ya beratnya dia melahirkan. Di situ kita akan ingat, kita akan tahu ibu kita di saat dia melahirkan kita. Yang taruhannya itu adalah nyawa.
Dan ketika kita mengabaikan persoalan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua ayat ini, maka ini besar kemungkinan ya orang-orang yang lalai dengan peringatan ini dia menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tabiatnya manusia jemaah sekalian, ketika diingatkan dengan kebaikan-kebaikan seorang kepadanya, diingatkan ya tentang kesulitan-kesulitan seorang yang mendampinginya, itu akan ya mengeluarkan apa? Rasa iba, rasa sayang, rasa perhatian. Sedangkan kalau tidak mengingatnya, mengabaikannya, ini akan ya menjadikan dia apa? Ya tidak tahu apa, kalau istilah kita tidak tahu balas budi ya. Tidak berterima kasih. Ya, dan orang-orang yang tidak berterima kasih, yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ya sesungguhnya dia tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dikatakan ya bahwasanya siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling pertama, yang paling utama untuk kita berterima kasih kepadanya, kita perlakukan dengan baik adalah kedua orang tua kita. Dan kita telah katakan ya, orang tua kita itu adalah jannatuka au naruk. Kedua orang tua kita itu adalah surga bagi kita, atau sebaliknya menjadi neraka bagi kita, wala'iyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatadzakkuru hadhihi al-masa'ib wasyada'id allati حصلت للأم واستحضارها يعين المرأة على تحقيق برها. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang tua, khususnya oleh ibu, ini akan membantu kita untuk berbakti kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. فَإِذَا غَفِلَ الْإِنسَانُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي وَانْشَغَلَ عَنْهَا ضَعُفَ فِيهِ جَانِبَ الْبِرِّ وَقَرُبَ مِنَ الْحُقُوقِ شَيْئًا فَشَيْئًا. Kalau dia lalai dengan mengingat perkara-perkara ini, maka rasa terima kasihnya kurang, baktinya juga kepada orang tua kurang, sehingga itu akan mengantarkan dia pada kedurhakaan, wal'iyadzubillah. Walidha fin nasi man qad yuhsinu al-mu'amalata ma'a rufaqaihi wa zumalaihi wa aqranihi wa man yata'amal ma'ahum fayukhatibuhum bil adabi wat talattufi fil hadith lakinnahu la yuhsinu shay'an min dhalika ma'a walidatihi ma'a annaha hiyal haqq. Nah, ini jemaah sekalian, banyak kita dapati orang-orang yang mereka membaguskan interaksinya dengan teman-temannya, ya, dengan koleganya, dengan orang lain. Ya, ketika bergaul bagus sekali, ya, cara bergaulnya. Ketika berbicara dengan orang lain sopan sekali, lembut sekali. Akan tetapi ketika berhadapan dengan kedua orang tuanya, berhadapan dengan ibunya, Allahul musta'an, adab itu hilang. Ya, berbicara dengan nada yang keras, ya, menghardik, membantah. Wal'iyadzubillah. Yang seharusnya diperlakukan dengan baik itu adalah kedua orang tua. Ini kita dapati dalam realita kita jemaah sekalian. Bal yujadu man ya'uqu walidayhi wa huma ahaqqu bi husnil mu'amalah. Bahkan ada ya orang-orang yang dengan orang lain dia baik, tapi dengan kedua orang tua itu durhaka. Allahumma musta'an.
Ini orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mengetahui mana yang harus dia lakukan yang bermanfaat untuk dirinya. Wa yakunu ma'uquqihi liwalidayhi mu'amilan lil akharina bil muamalah at-thayyibah wal adab al-fadilah. Jadi yang seharusnya diperlakukan dengan baik itu adalah kedua orang tua. Seorang yang semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia rajin mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin berbakti pada kedua orang tua. Kalau kita dapati yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dengan orang tua tidak memiliki adab, maka ini adalah ujian yang besar buatnya. Ini adalah musibah yang besar baginya. Kalau dia menyadari itu adalah ujian, maka dia akan berusaha untuk memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik. Dia akan berusaha untuk berbakti kepada keduanya. Karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita jalan-jalan menuju surga, yang mengajarkan kepada kita pintu-pintu kebaikan, telah mengarahkan kita supaya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang lebih utama daripada interaksi kita dengan orang lain. Dan apalagi jemaah sekalian ketika orang tua kita sudah tua. Yang banyak anak-anak yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya itu gagal. Sehingga itu muncul meme pesan-pesan bergambar atau stiker-stiker Satu orang ibu mampu untuk mengurus 10 orang anak. Sedangkan 10 orang anak tidak mampu untuk mengurus seorang ibu atau ayah. Ini ujian dan bisa menjadi musibah bagi anak. Apalagi kita dapati ada panti jompo, anaknya ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari sisi harta, tetapi dia tidak mau mengurusnya, dititipkan di panti jompo. Allahu musta'an. Apakah dia tidak berpikir, dia tidak mengingat ketika dia masih bayi, dia beraki ibunya, dia kencingi ibunya. Lalu ketika ibunya sudah tua yang membutuhkan perhatiannya, di saat Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ibunya yang di tempat tidur mungkin ngompol dan sebagainya, dia merasa jijik, kemudian dia kirim ke panti jompo, waliyadzubillah. Padahal ibu ini adalah atau kedua orang tua ini adalah surga atau neraka kita. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti kita kepada kedua orang tua ini adalah tabungan kita. Dan dalam kaidah itu telah dikatakan al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang akan kita dapatkan, balasan yang akan kita peroleh sepadan dengan amal yang kita kerjakan. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Pernah ada kisah disebutkan ketika seorang anak menggendong bapaknya. Seorang anak menggendong bapaknya. Dia bawa ke ujung padang pasir, ditaruh di bawah pohon. Ini bapaknya sudah tua renta, mau ditinggalkan di bawah pohon itu.
Lalu kemudian ayahnya berkata, "Ya bunai, anakku, jangan kau taruh saya di sini, tapi bawa saya ke sana." Anaknya heran. "Walima, kenapa?" "Karena di sana dulu saya pernah menyembelih bapak saya." Dia diperlakukan dengan sama dengan apa yang dia lakukan. Allah musta'an. Dan ini jamaah sekalian, bakti kita kepada orang tua kita atau durhakanya kita kepada orang tua kita, ini adalah tabungan kita. Al jaza min jinsil amal. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita jemaah sekalian, masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, yang kita mungkin dulu adalah orang yang belum mengenal sunnah Nabi SAW, ya begitu ya, kasar kepada kedua orang tua kita. Saat ini kita mengenal sunnah Nabi SAW, kita tahu hak yang paling utama untuk kita tunaikan setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah haknya orang tua, maka perbaiki. Ya, perbaiki ya hubungan kita dengan ya, kedua orang tua kita atau salah satunya. Dan selalu ya, kita ingatkan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW naik mimbar, lalu kemudian beliau mengatakan amin. Salah satunya ya dalam doa Jibril itu adalah ya, rugi, celaka ya seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tetapi dia tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Celaka, karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita, pintu surga masih ada, ya kita perbaiki hubungan kita dengan ya kedua orang tua kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam hadis Bahz Ibnu Hakim ini, wa qawluhu thumma al-aqrabu fal-aqrab, fihi tanbihun ala mura'ati haqqil qarabah wal adna fal adna. Jadi setelah Nabi SAW menyebutkan yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik adalah ibu, kemudian ibu, kemudian ibu, kemudian bapak, lalu kemudian al-aqrabu fal-aqrab, ya kerabat, ya kerabat yang terdekat, kemudian seterusnya. Sehingga ini ya bisa kita katakan di dalam syariat Islam ya ada ya kalau dengan bahasa yang sempat populer di masa Orde Baru apa nepotisme ya. Dalam agama kita ada nepotisme. Dan itu bukan hal yang tercela. Dan ini adalah hak. Ya benar. Yang lebih dulu untuk diperlakukan dengan baik itu siapa? Orang tua kita, kemudian kerabat kita, dan seterusnya. Sedekah, ya sedekah yang paling baik yang kita berikan adalah sedekah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian seterusnya. Ya. Nah, fal aqrabu, ya, tsumma al aqrab fal aqrab. Kemudian yang ya kerabat yang paling dekat. Nah, sini Nabi SAW memberikan ya tanbih juga kepada kita. Ya peringatan kepada kita supaya memperhatikan hak kerabat, ya memperhatikan hak kerabat kita. Fa idza kanatil ahaqqu bil birri minal ab fa fi janibil aqarib aidan yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al khalatu bi manzilatil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik itu adalah ibu, maka dalam persoalan kerabat pun yang lebih didahulukan itu adalah kerabat dari jalur ibu. Dan Nabi SAW sebutkan al-khalatu bimanzilatil bibi. Ya, kalau bibi dari jalur ibu namanya al-khalah.
Kalau bibi dari jalur ayah namanya amah. Al-khalah dan khal, ya, bibi dan paman dari jalur ibu. Ammun dan ya ammatun itu dari jalur bapak. Bibi dari jalur ibu ini lebih didahulukan. Ya tentunya setelah ayah ya. Ini kan kita sebutkan ibu 3 kali, kemudian ayah, ya kemudian al-aqrabu fal aqrab. Ya kerabat yang paling dekat. Kerabat yang paling dekat ini dari jalur ibu. Bibi dari jalur ibu itu sejajar ya dengan ya, kedudukannya adalah kedudukan ibu kita. Hadis ini atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Wa min ajibi hadzal amr, kata beliau hafizahullah taala, hal yang ajaib ya. Hal yang unik kita dapati di dalam kenyataan dalam kehidupan kita, annal khalata tajidu fi nafsiha minal ihtimam wal mutaba'ah was su'al an abna'i ukhtiha syai'an kabira. Bibi kita dari jalur ibu, perhatiannya kepada kita itu sangat besar atau lebih besar daripada yang dari jalur ayah. Ini hukum aghlabiyahnya. Perhatiannya kepada kita ya lebih besar daripada bibi kita dari jalur ayah. Ini wakil. Ini nyata dalam kehidupan kita. Wa idza kanat qarabatul al-maskan minha tabaduha at-ta'awun 'ala at-tarbiyati wal islah. Wa tuhissu annahum abna'aha. Wa lihada yaqul al-khalatu ummun falaha ahaqiyatun bil birri wasilah wal ihsan khas. Dan kalau kita tinggal berdekatan dengan bibi kita ya, dari jalur ibu, dari jalur ayah ya, kita lihat kita akan mendapati ya, perhatian yang berbeda. Bahkan dalam masalah ya pembinaan atau pendidikan ya anak-anak ya dari saudarinya. Jadi dia memperlakukan sama dengan anaknya. Ini banyak kita dapati jemaah sekalian. Sehingga itu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu ummun ya, atau al-khalatu bi manzilatil ya, bibimu itu adalah ya setara dengan ibumu. Karena perhatiannya kepadamu itu lebih besar daripada ya, yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya ya fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada hamba-hambanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ata rajulun Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ma ta'muruni?" Apa yang kau akan perintahkan kepadaku? Qal, "Birra ummak." Ya, berbakti kepada ibumu. Tsumma ada, faqal birra ummak. Dia bertanya lagi. Ya, "Ma ta'muruni?" Apa yang kau perintahkan kepadaku? Nabi SAW kembali mengatakan birra ummak, berbakti, berbuat baiklah kepada ibumu. Tsumma ada, dia bertanya lagi, faqal birra ummak. Tsumma ada ar-rabi'ah, dia mengulang lagi pertanyaan yang sama yang keempat kalinya. Nabi SAW berkata birra abak, ya, berbuat baiklah kepada bapakmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini ya serupa dengan ya, hadis yang diriwayatkan oleh ya Bahaz ya bin Al-Hakim. Ya, Bahaz bin Hakim. Baik, kemudian dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
annahu atahu rajulun, ya, bahwa pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala, maka laki-laki ini berkata, inni khatabtu imra'atan, aku pernah melamar seorang wanita, fa'abat an tankihani, tapi dia menolak, ya, dia menolak untuk menikahiku, ya, dia menolak lamaranku. Wa khatabaha ghairi, lalu kemudian laki-laki yang lain meminangnya, fa ahabbat an tankihaha, lalu kemudian wanita ini menerimanya. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun cemburu kepadanya. Faqataltuha, lalu kemudian aku membunuhnya. Jadi laki-laki ini, ya, membunuh si wanita. Fahal li min taubatin, laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah masih ada taubat untukku atas perbuatannya ini, karena cemburunya lalu kemudian dia membunuh si wanita tersebut, apakah masih ada taubat bagiku? Qal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki itu, apakah ibumu masih hidup? Qal, la. Laki itu berkata, tidak. Artinya sudah wafat. Qal, tub ila Allah azza wa jalla. Ya, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatlah kepadanya. Ya, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekemampuanmu dengan melakukan amalan-amalan saleh. Fadhahabtu fas'altu Ibnu Abbas, lalu kemudian aku pergi. Siapa yang pergi ini? Atha bin Yasar. Dia pergi, lalu kemudian dia kembali lagi dan bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lima sa'altahu an hayati ummihi, kenapa, ya Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya tentang, ya, perihal ibunya, apakah masih hidup atau, ya, sudah tidak ada? Maka jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faqala inni la'a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling dekat atau yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada ibu. Ini alasannya kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah ibumu masih hidup? Ya, ini memberikan pengertian kepada kita jemaah sekalian bahwa dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu bisa tertutupi atau bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, hadzal amrun 'azim fihi bayan ahaqqiyatil ummi bil birri wal ihsan. Ya, dalam hadis ini ya menyebutkan, ya, dalam hadis ini menyebutkan atau asar ini menyebutkan tentang hak ibu, ya, untuk diperlakukan dengan baik. Wa 'idhami hadzal amr wa ahmiyati wa jalalati qadrihi. Juga dalam asar ini, dalam hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang, ya, betapa pentingnya persoalan berbakti kepada ibu. Kedudukan, ya, berbakti kepada ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatarattabu alaihi min takfiri sayyi'at wa maghfiratiz dzunub wa naili ridha Rabbi tabaraka wa taala. Ya, juga dalam asar ini menunjukkan bahwasanya dengan berbakti kepada ibu, ya, ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan dengan berbakti kepada ibu, ya, akan mengundang ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan tentang perkataan ya laki-laki faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku cemburu kepadanya. Karena dia datang melamar tidak diterima, orang lain datang melamar diterima. Dia tersinggung. Ya, tersinggung, dia cemburu. Lalu kemudian dia bunuh. Maka beliau katakan sini hadza yadullu ala khuturatil ghirah. Dalam asar ini menunjukkan ya tentang bahayanya cemburu. Ya, bahayanya cemburu idza lam takun mundhabitatan bi dawabitis syara'. Bahayanya cemburu jika tidak dibingkai dengan bingkai syar'i. Cemburu itu harus ada, tetapi dibingkai dengan bingkai syar'i. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyebutkan ada orang-orang yang tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari 50 tahun perjalanan. Nah, Nabi sebutkan siapa mereka yang tidak akan mencium baunya surga ini? Dayyus. Siapa mereka dayyus ini? Orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Orang-orang yang berada di bawah wilayahnya, di bawah kekuasaannya, seperti seorang suami. Dia menguasai istrinya, menguasai anak-anaknya. Di saat istrinya berbuat maksiat, dia tidak cemburu. Atau istri yang ketika suaminya berbuat maksiat, dia tidak cemburu. Ini namanya dayyus. Seorang suami yang melihat istrinya ya, bersanda gurau dengan laki-laki yang bukan mahramnya, pergi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang ayah melihat anak gadisnya berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati di jalan ya. Ini dia biarkan. Ini tidak memiliki rasa cemburu, dayyus. Nah, cemburu yang seperti ini dalam bingkai syariat. Tapi kalau kemudian ada seorang laki-laki, dia menyukai seorang wanita, dia ingin melamarnya, tapi ternyata ditikung dari belakang, dilamar duluan sama laki-laki lain, muncul cemburunya, dia benci sekali sama orang. Benar enggak rasa cemburunya itu? Ya enggak benar. Kenapa cuma kasih PHP? Kenapa tidak datang walinya? Apalagi kalau dengan melakukan tindakan-tindakan di luar daripada yang dibenarkan di dalam syariat. Ya, ini berbahaya. Nah, ini dalam riwayat ini disebutkan laki-laki tersebut membunuh si wanita. Ini bahaya yang cemburu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal, adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu itu di dalam syariat kita adalah merupakan salah satu sifat yang terpuji ya dalam bingkai kitab was sunnah, dalam bingkai syariat. Kenapa saya katakan dia terpuji? Karena ada ancamannya bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Dayyuth tidak akan mencium baunya surga. Dan cemburu ini pun bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya, yang sangat tercela kalau keluar dari bingkai syariat, keluar dari bingkai Alkitab was sunnah. Ketika dia dibiarkan ya, dalam hal-hal yang tidak pantas, tidak layak ya, dan bukan tempatnya untuk cemburu, maka dia akan merusak ya. Dia akan merusak. Itu menjadi dosa. Seorang istri cemburu kepada suaminya yang melakukan perkara yang halal. Paham maksud saya? Ya. Seorang istri cemburu kepada suaminya yang melakukan perkara yang halal. Nah, ini tidak layak. Kalau rasa cemburu itu ada, ya, itu adalah fitrah. Ya, itu harus diatur, harus dibingkai dengan bingkai syariat. Maka di saat muncul rasa cemburu seperti itu, ingat, yang dilakukan oleh suami saya adalah perkara yang halal. Maka saya tidak perlu untuk cemburu. Walaupun itu ada rasa cemburu, dia diatur dengan bingkai syariat tadi. Kalau dia lepaskan, ya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ucapan-ucapan yang tidak layak untuk keluar. Tindakan-tindakan yang bisa jadi ya, itu termasuk dalam kezaliman, itu juga bisa dikerjakan. Ya, maka dibingkai. Ya, dibingkai dengan bingkai syariat tadi. Nah, ini laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini bertanya, wanita itu saya lamar, dia tidak terima. Laki-laki lain yang lamar, dia terima. Ya, saya cemburu. Sampai kemudian aku membunuhnya. Ini tindakan yang paling berbahaya dari rasa cemburu, yang dibiarkan lepas begitu saja sampai pada ya, dosa besar seperti ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hati-hati bagi yang belum menikah. Ya. Bingkai rasa cemburu yang ada pada diri kita itu dengan bingkai syariat. Dan kalau sudah berniat kepada seorang ukhti, ya jangan di PHP, jangan suruh menunggu, ya jangan menggantung, ya, karena ukhti kita itu bukan pakaian yang digantung, bukan juga orang-orang yang ya kita kasih janji dan seterusnya. Maka seorang ukhti ya, yang baik ketika ada seorang laki-laki yang menyampaikan kepadanya, saya punya niat sama nanti, ya jangan mengikat diri, saya mau tunggu kalau begitu. Lepaskan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita memberikan ruang itu, maka akan terbuka apa? Pintu fitnah akan terbuka. Dia mau tunggu saya. Dan sedikit-sedikit mulai ada bisikan dari ikhwah mungkin yang kirim, atau dari ukhtinya sendiri yang, wah, kapan dia mau datang ini? Akhirnya dia tanya, kapan akhi mau datang? Ya, mulai seterusnya dan seterusnya. Terbuka pintu fitnah. Kalau sudah niat langsung datangi walinya. Kalau belum diterima ya berarti belum jodoh. Seminggu setelah dilamar, tiba-tiba datang laki-laki lain melamar, diterima. Hati-hati, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini.
Nah, laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, dia menyesali perbuatannya itu adalah perbuatan dosa besar. Sehingga dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, "Fahal li min taubah?" Apakah masih ada taubat bagiku? Masihkah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa perbuatanku ini? Dan kata beliau penulis kitab ini hafizahullah taala, fihi dalalatun ala anna al-wajiba 'ala al-mar'i mahma kana dhanbuhu alla yai'as min rahmatillah. Sini menunjukkan, ya, ada dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara yang wajib bagi setiap kita, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna 'alaihi al-mubadarata ila su'ali ahli ilmi. Dan hendaklah ya, orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa ini, terkadang jemaah sekalian ada bisikan-bisikan syaitan, kau dosa ini sebesar, so tidak mau dapat ampun, so susah mau dikasih ampun ini, sudah. Jadi berputus asa lah. Jangan, itu bisikan-bisikan syaitan. Hendaklah dia langsung kepada ahlul ilmi, datang kepada orang yang berilmu, menanyakan tentang persoalan ini. Ada hal-hal yang seperti dosa ini sebesar sekali, pernah membunuh, pernah menzalimi dan sebagainya, sudah banyak yang dia lakukan. Masih mau diampuni atau tidak? Bisikan, so tidak mau dapat ampun. Sudah sekali tacolot terus jo. Bahaya. Datang kepada ahli ilmi, orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir ini dari yang dimaksud adalah ahlul ilmi. Orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Datang kepada ahlul ilmi. Tanyakan perihal dosa yang pernah dilakukan itu. Minta arahan, minta solusi apa yang harus dilakukan. Sebagaimana seorang laki-laki ini dia datang kepada orang yang tepat, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang paling alim, ya ulamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya seorang yang ketika dia pernah melakukan perbuatan dosa besar, lalu kemudian dia teringat, saya ini mau mati, bagaimana dengan dosa saya? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, jemaah sekalian, langsung kita datang kepada orang yang berilmu, tanyakan. Karena di situ ada bisikan-bisikan syaitan, sudah biar saja yang lalu berlalu. Akhirnya terhalangi dari perkara-perkara yang bisa kita kerjakan untuk menghapuskan dosa-dosa yang lalu itu. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan itu. Kenapa? Karena kita tidak bertanya. Lihat, laki-laki yang datang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, dosa besar, membunuh itu dosa besar. Dia datang bertanya, yang diarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa? Pertama yang ditanya, ibumu masih hidup? Kenapa ditanya ibumu masih hidup? Kalau masih hidup pasti akan diperintahkan, akan diarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu laki-laki ini supaya berbakti kepada ibunya. Dengan berbakti kepada ibu ini maka akan menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan itu. Kalau sudah tidak ada ibu maka mendekat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan amalan-amalan soleh semampu yang bisa kau kerjakan. Kalau kita tidak datang bertanya kepada orang yang berilmu, tidak kita tahu itu. Atau kita datang bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu, ya boleh jadi yang didapatkan adalah semakin putus asa. Kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar, sudah sering disampaikan. Laki-laki yang membunuh 99 orang. Muncul keraguan pada dirinya. Bukan keraguan ya, pertanyaan. Apakah dosa saya yang membunuh 99 orang ini masih diampuni atau tidak?
Dia datang bertanya kepada ahli ibadah. Dan saya ini sudah melakukan dosa. Saya membunuh 99 orang. Apakah masih bisa diampuni? Ini ahli ibadah yang ditanya. Apa jawabannya? Tidak ada lagi ampun bagimu. Akhirnya ya digenapkan jadi 100. Dibunuh ahli ibadah. Ya kalau seperti itu ya sudah. Ya, dia sudah berputus asa, so tidak ada ampun. Tapi masih dia bertanya lagi, masih bisa diampuni atau tidak? Kemudian orang-orang yang menyarankan kepada, coba tanya, di sana ada orang alim, tanya kepadanya. Dia pergi bertanya kepada alim tersebut. Saya sudah membunuh 100 orang, masih adakah ampunan untukku? Maka sang alim ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari rahmat Allah? Apa yang akan menghalangimu dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menghalangi. Allah pasti akan mengampuninya. Hanya saja yang harus kau lakukan apa? Pergi ke tempat yang lain. Ya, itu dengan bahasa lainnya hijrah dari tempatmu itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang ahlu tauhid. Orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh. Dan jangan kembali lagi ke negerimu. Jangan kembali lagi ke kampungmu, karena kampungmu itu kampung yang buruk. Ya, muncul semangatnya, dia termotivasi, lakukan perjalanan. Di tengah perjalanan meninggal. Ya, di tengah perjalanan meninggal. Sampai kemudian disebutkan, ya, dalam riwayat tersebut 2 malaikat turun. Ya, 2 malaikat turun, malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab ingin membawanya, dia ini sudah melakukan dosa besar. 100 orang dia sudah bunuh, maka saya yang berhak untuk membawanya. Malaikat rahmat mengatakan, lah, dia ini sudah bertaubat. Buktinya dia bertaubat, dia sudah dalam perjalanan menuju taubat itu. Terjadi, ya, dalam riwayat tersebut disebutkan terjadi perseteruan antara malaikat ini, ya, malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikatnya untuk menjadi hakim di antara keduanya. Sekarang begini, ukur jarak dari tempat dia berjalan dan jarak tempat tujuannya, mana yang lebih dekat? Kalau lebih dekat dari tempat asalnya, maka siapa yang bawa? Malaikat azab. Kalau jarak dia meninggal ini lebih dekat ke tujuannya, maka yang membawanya adalah malaikat rahmat. Dan dikatakan Allah Jalla wa Ala, ya, maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jarak antara laki-laki ini dengan tujuannya. Yang artinya bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat rahmat yang membawanya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, jangan pernah dia berputus asa. Ya, jangan pernah dia berputus asa. Dan dalam asar ini, dalam riwayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan formula kepada kita agar supaya dosa-dosa kita, ya, dosa besar sekalipun itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, maka perbanyak, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam, ya, hadisnya, ittabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya, ikuti keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu, ya, dengan kebaikan. Dan kebaikan pertama yang kita lakukan adalah bertaubat, menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian dengan amalan saleh yang lainnya. Niscaya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Perhatikan di sini jemaah sekalian, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa jami'an. Apa artinya jami'an? Seluruhnya. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau si hamba ini bertaubat sebelum tiba masa ditolaknya taubat. Pernah kita bahas dalam kajian Riyadhus Shalihin. Kapan masa tidak diterima lagi taubat? Kapan masa tidak diterima lagi taubat? Ketika nafas sudah sampai di kerongkongan. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari barat. Maka selama hayat masih di kandung badan, selama matahari masih terbit dari tempat terbitnya, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dia ampuni dosa-dosa hambanya sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ar-Rahim, Dia Maha Penyayang karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sehingga dimasukkan ke dalam surganya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini beliau menanyakan kepada laki-laki tersebut, hal ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Lianna maqamal hasanat allati yanaluha al-'abdu fi birrihi li ummihi tarfa'uhu darajatin 'aliyatan 'indallah. Karena nilai dari berbakti kepada ibu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak yang pernah berbuat dosa ini, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada ibunya ini akan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian perkataan beliau radhiyallahu anhuma, tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Karena ibu sudah tidak ada, maka dengan amalan yang lain, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan amalan-amalan yang saleh yang lainnya sekemampuan yang mampu kau lakukan. Hadza fihi bayanul maslak as-sahih lit-taubati wa naili ghufranidz dzunub. Maka kata beliau hafizahullah taala, dalam asar ini beliau radhiyallahu anhuma menjelaskan cara yang benar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yaitu ada dua cara kata beliau. Yang pertama adalah at-taubah as-shadiqah lillahi azza wa jalla minadz-dzambi bin-nadami alaihi wal iqla' anhu wal azmu ala adamir ruju'i ilaihi. Itu bertaubat dengan taubat yang jujur, taubat yang benar. Dari dosa yang pernah kita lakukan itu. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu, menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang pertama. Yang kedua, al-iksar minal hasanat, memperbanyak melakukan amalan-amalan saleh, memperbanyak melakukan amalan-amalan saleh.
Dan jangan meremehkan amal soleh jemaah sekalian. Ya, Nabi SAW juga telah mengingatkan kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh perkara yang ma'ruf itu. Sekecil apapun perkara ma'ruf itu jangan dianggap remeh. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian amalan kita yang mana, yang bisa mengangkat derajat kita, mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada amal soleh, ada amal baik, yang telah Allah Subhanahu wa taala hamparkan di hadapan kita, lakukan sekemampuan kita. Jadi dua cara yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhuma, itu benar-benar bertaubat lalu kemudian memperbanyak melakukan amal saleh. Walidzalika qala wa taqarrab ilaihi mastata'ta ay bil hasanat lianna rabbal alamin azza wa jalla yaqul innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Lakukan kebaikan-kebaikan sekemampuanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 114, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan itu yudhhibnas sayyi'at, bisa menghilangkan, bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Dan tadi yang kita sebutkan Nabi SAW katakan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Karena perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan keburukan yang sudah lalu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanasahahu an yasduqa ma'allahi azza wa jalla fi taubatihi min dhanbihi alladhi yaqtarafahu wa fa'alahu wa an yuqbila 'ala al-hasanat li'anna al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Nah, ini wasiat atau nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada laki-laki tersebut yang telah melakukan dosa besar, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian Atha radhiyallahu anhu, Atha rahimahullahu taala berkata, "Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas." Lalu kemudian saya pergi. Atha ini mendengar laki-laki yang bertanya tadi, dia langsung pergi, lalu kemudian balik lagi bertanya kepada Ibnu Abbas. Nah, kata beliau hafizahullah taala, penulis kitab ini, fihi anatus salaf. Falam yasta'jil Atha rahimahullahu ma'a anna al-mawdu' akhadha min ihtimamihi ma'khadan 'aziman wa hadha bi khilafi ma yahsulu min ba'd an-nas hina la yamliku nafsahu yuqati'u al-'alim wa rubbama awqafa hadithahu liyas'ala 'an amrin ashkala 'alaihi. Ini kata beliau hafizahullah taala, sikap para salafus saleh dahulu, mereka tidak tergesa-gesa untuk menanyakan sesuatu, dan ini bagian dari adab ketika seorang alim menjelaskan sesuatu lalu kemudian dia menjelaskan kepada orang lain, ada sesuatu yang mengganjal, dia tidak langsung memotong pembicaraannya, tidak memotong penjelasannya, bahkan memberikan jeda, beberapa saat kemudian baru ditanyakan, kenapa engkau bertanya tentang ibunya. Jadi Atha rahimahullah taala datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah selesai pembicaraan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan laki-laki yang bertanya tadi, baru kemudian beliau bertanya. Jadi bagian dari adab menanyakan sesuatu tidak dengan memotong pembicaraan. Qal fasa'altu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi faqal inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan alasannya kenapa bertanya apakah ibu masih hidup. Ternyata kata beliau, saya tidak mengetahui satu amalan yang paling dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada ibu. Fahadha yadullu ala ma fi birri alwalidah min 'azimis thawab wa manzilatu hadzal amal wa makanatuhu 'inda Allah 'azza wa jalla. Ini menunjukkan tentang keutamaan daripada berbakti kepada ibu. Tingginya kedudukan berbakti kepada ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wadihun fil Qur'an, fallahu 'azza wa jalla 'azzama min sya'ni birril walidain fi kitabih. Ini jelas ya, sudah kita sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menyebutkan tentang ya agungnya, ya mulianya perkara berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ya antara hak Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dan hak kedua orang tua yaitu diperlakukan dengan baik. Cukuplah ini menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan orang tua itu lebih tinggi daripada selainnya ya setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya larangan yang paling besar, yaitu apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sandingkan dengan larangan selanjutnya, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan ya kedudukan kedua orang tua ya di atas daripada yang lainnya setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya beberapa ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan birrul walidain, adab ya atau berbakti kepada kedua orang tua, dan masih ada beberapa ya hadis lagi berkaitan dengan ya bab ini. Sekali lagi kita katakan bahwa seorang yang semakin dia mengenal sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang berbakti, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita mendapati ya, diri kita dulunya ya sering membantah kepada orang tua, sering kasar kepada orang tua kita, setelah kita mengetahui sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini, ya, mengetahui hak orang tua, ya, maka kita rubah, ya, selagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita. Kedua orang tua masih hidup atau salah satunya. Kalau keduanya sudah tiada, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua, dan kemudian ya berbuat baik kepada kerabat, ya kepada paman, kepada bibi, ya khususnya dari jalur ya ibu, ya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, berbuat baik kepada mereka, termasuk kepada teman-teman akrab mereka. Ini dijelaskan oleh para ulama termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya ya meninggal, yaitu kepada kerabatnya dan kepada sahabat-sahabat atau teman-teman yang dekat mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan juga menjadikan anak-anak kita, anak-anak keturunan kita orang-orang yang juga berbakti ya kepada kedua orang tuanya. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله